itu hasilnya 18 juta. Sangat luar biasa sekali. Harga sudah 440. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Hari ini saya akan berbagi tips ya untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi dari pekarangan rumah kita bisa menghasilkan profit atau bisa menghasilkan uang gitu. Nah, ukuran perumahan ini tidak kemudian perlu luas, tetapi cukup simple saja. Nggak kemudian ini membutuhkan lokasi yang itu seperti kita menanam di lokasi atau di lahan kita di wilayah perkebunan, tetapi di lahan pekarangan rumah juga kita bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan profit untuk menambah kebutuhan kita di rumah gitu. Nah, ini sangat cocok dilakukan oleh ibu-ibu yang berstatus ibu rumah tangga. Jadi bisa memanfaatkan lokasi pekarangan rumah untuk menghasilkan cuan atau untuk menghasilkan uang gitu. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Ini tetap masih di seputaran tanaman nilam, karena dari lokasi pekarangan rumah kita itu misalnya kita mau menyediakan bibit, maka dari pekarangan rumah kita itu bisa dimanfaatkan untuk dipersiapkan dalam proses penjualan bibit kepada para petani nilam yang membutuhkan bibit itu sendiri. Nah, bagaimana hitungannya? Saya mulai dari ukuran yang paling terkecil. Kalau misalnya sahabat-sahabat semua memiliki lokasi pekarangan rumah yang agak luas, maka tentu profit yang diperoleh juga nantinya akan sedikit bertambah gitu. Nah, misalnya kita memiliki pekarangan rumah yang luasannya 10 meter dikali 10 meter. Nah, ini kan kalau 10 kali 10 kan sangat minim sekali ya. Kalau ukuran perumahan itu ya minimal 12 kali 50 atau 25 kali 50. Tetapi ini hanya 10 dikali 10. 10 meter dikali 10 meter. Nah, jadi ada 100 meter. Nah, dari lahan atau pekarangan rumah kita yang itu 10 kali 10, kalau misalnya kita tanami nilam dengan jarak tanam 50 cm dikali 50 cm, berarti ada 400 tanaman nilam yang bisa tertanam di 10 meter persegi ini gitu. Jadi kita bisa gambarkan. Jadi misalnya 10 menyamping, kalau jarak tanamnya 50 cm berarti ada 20 tanaman menyamping. Nah, begitupun ke belakang, kalau misalnya 10 berarti jarak tanam 50 cm ada 20 tanaman. Nah, 20 tanaman ini dikali dengan 20 antara lebar dan panjang, maka ada 400 pohon nilam yang bisa tertanam di pekarangan rumah kita. Gitu. Nah, dari 400 pohon ini sangat luar biasa sekali. Jadi misalnya kalau kemarin saya coba tes di tanaman nilam saya, itu satu pohon kita bisa mengambil bibit dengan banyak 20 bibit hingga 40 bibit. Misalnya kita ambil tengah-tengahnya, kita ambil 30 bibit saja. Nah, ini sudah hitungan menengah ya. Kalau misalnya tanaman kita subur tentu lebih dari 30, bisa sampai 50 bibit juga dalam satu pohon. Tetapi kita hitung 30 bibit saja. Kita hitung di kalkulator. Jadi sahabat-sahabat semua, saya tidak memakai papan tulis, jadi bisa disiapkan kertas dan pulpennya untuk melakukan coretan-coretan sedikit lah ya. Kita memiliki 400 pohon tanaman nilam. Nah, ini kalau misalnya dikalikan satu pohonnya itu ada 30 bibit, berarti 400 dikalikan 30 bibit. Berarti ada 12.000 bibit yang bisa kita jual.
400 pohon ini kita mesti maksimalkan tanaman harus subur. Karena ya lahannya kan di pekarangan rumah kita gitu, sehingga proses perawatannya ya mesti maksimal lah. Kalau misalnya ada yang kerdil ya segera diatasi atau diganti bibitnya dan diberikan nutrisi yang itu sesuai dengan kebutuhan tanaman nilam kita. Dari 400 pohon tanaman nilam ini bisa menghasilkan 12.000 bibit. Dari 200.000 bibit ini bisa dijual. Kalau di wilayah saya, harga jual dari bibit ini berkisaran Rp150 hingga Rp200. Tapi kebanyakan dijual dengan harga Rp200. Misalnya 12.000 bibit dikalikan dengan Rp200, berarti kita bisa menghasilkan 2.400.000. Ini dari pekarangan kita yang luasannya hanya 10 meter persegi. Sangat luar biasa. Kalau misalnya sahabat-sahabat semua memiliki pekarangan rumah yang luasannya 10 kali 10, maka kita sudah bisa pastikan kita mendapatkan hasil atau keuntungan dengan harga menjual bibitnya itu 2.400.000. Misalnya 2.400.000 ini bersihlah, hitung 2 juta, yang 400-nya itu biaya perawatan dan persiapan kita. Sangat-sangat simple gitu. Nah, kalau misalnya ini bisa dipraktekkan kepada sahabat-sahabat semua yang memiliki lahan atau pekarangan rumah yang masih kosong, bisa dimanfaatkan untuk ditanami tanaman nilam dan dijual bibitnya. Atau misalnya kalau kita punya niatan untuk menanam di perkebunan kita yang luasannya itu 1 hektar misalnya, maka dengan perhitungan ini kita sudah tidak mengeluarkan kos anggaran untuk membeli bibit lagi. Ini adalah contoh kita budidaya nilam lokal. Berbeda lagi ketika sahabat-sahabat semua menanam bibitnya itu adalah bibit nilam mangkok, maka ini akan berbeda lagi hitungannya. Saya berikan perhitungan kembali untuk bibit nilam mangkok dengan harga jual di sini. Nah, di sini harga jual dari nilam mangkok, bibit nilam mangkok itu berkisaran 1.000 sampai 1.500 per bijinya. Tetapi kebanyakan itu dijual dengan harga 1.500. Kita coba lakukan perhitungan. Dengan ukuran 10 kali 10, kita sudah hitung tadi ada 400 pohon. Kalau kita kalikan dengan 1.500, berarti modal kita membeli bibit itu ada 600.000. Misalnya nih ya, 600.000. Kalau ditambahkan dengan biaya perawatan 400.000, berarti kita punya biaya produksi itu ada 1 juta. Ingat, ini biaya produksi kita 1 juta untuk membeli bibit dan biaya perawatan. Kalau untuk penutupnya dan lain-lain kan bisa taktisi lah, mungkin hanya butuh 2 kilo saja, dan itu bisa dihitung di 400.000-nya itu. Biaya untuk beli cepuknya memakai anggaran yang 400.000 di perawatan nilam tadi. Jadi kita memiliki biaya produksi sebesar 1 juta. Sekarang kalau misalnya dengan 400 pohon tanaman nilam kita jenis nilam mangkok dengan harga jual bibit 1.500, maka dikalikan saja 12.000 dikalikan dengan 1.500, itu hasilnya 18 juta. Sangat luar biasa sekali. Ini kalau dikurangi dengan biaya produksi kita 1 juta, maka masih ada 17 juta. Sangat luar biasa, bosku. Gitu. Nah, jadi jangan sia-siakan ketika kita memiliki pekarangan rumah yang kosong. Mari kita manfaatkan untuk menghasilkan profit, untuk menghasilkan uang, gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki lebih dari 10 kali 10, misalnya 20 kali 20 atau 25 kali 50, sisa mengalihkan saja berapa bibit yang bisa ditanam di pekarangan rumah kita. Jadi ini adalah hal yang tidak dilakukan oleh banyak orang, karena di daerah saya pun ada yang menanam di pekarangan rumah, tetapi itu dijadikan bibit untuk ditanami di perkebunan mereka semua. Nah, kalau misalnya kita bikin penangkaran pembibitan, maka ini sangat
berpotensi sekali, karena sekarang sudah mulai banyak orang tertarik untuk menanam tanaman nilam. Karena ketika dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain, maka tanaman nilam ini juga memberikan profit atau memberikan penghasilan yang luar biasa bagi masyarakat yang menekuni tanaman nilam. Dengan perhitungan sederhana saya ini, bisa sahabat-sahabat semua analisa kembali. Jika analisa saya salah, maka ayo kita diskusikan bersama di lewat kolom komentar, dan saya siap menerima kritikan ketika perhitungannya saya salah atau tidak tepat. Monggo ayo kita diskusikan. Dan satu catatan lagi, sekarang banyak kemudian orang yang menebar isu soal harga nilam anjlok gitu. Nah, saya berikan ultimatum ya, saya berikan spirit buat kita semua, yang mana bahwa harga nilam ini tetap akan mengalami kenaikan dari anjloknya harga nilam kemarin. Jadi kemarin di daerah saya anjloknya harga nilam ini mencapai harga 380. Tidak tahu kalau di daerah sahabat-sahabat semua yang itu harganya kurang dari 380, saya tidak tahu. Tetapi di wilayah saya, di sulingan saya, itu harga ambil minyak asirinya itu di angka 380. Dan alhamdulillah kemarin mengalami kenaikan 10.000 jadi 390. Kemudian satu minggu ke depan itu naik jadi 400. Kemudian satu minggu ke depan menjadi 415.000. Dan hari ini tepat di tanggal 18 Maret 2021 harga sudah 440 gitu. Nah, sehingga kenaikan harga ini insya Allah tetap mengalami kenaikan terus hingga kita menjelang bulan puasa sampai lebaran ya. Kita berharap harga nilam terus naik dan tidak dipermainkan oleh para investor-investor yang mengambil minyak asiri nilam itu sendiri. Kita tetap komitmen, kita tetap konsisten dalam menanam tanaman nilam di lahan perkebunan kita. Ketika ada yang propaganda kita atau kemudian mengalihkan minat kita untuk membudidaya tanaman nilam, maka saya sangat sayangkan kalau misalnya tanaman nilam kita yang sudah menanam tidak dirawat, dan kita yang memiliki niat untuk menanam kemudian terpatahkan semangat kita dengan harga nilam anjlok, maka saya sarankan jangan pernah turun semangat. Kita mesti tetap komitmen, konsisten menjaga pH minyak asiri nilam kita dengan memanen umur 5-6 bulan tanaman kita, agar supaya hasil dari minyak asiri kita itu benar-benar berkualitas dan memiliki harga yang luar biasa. Kalau misalnya harga sudah mencapai 600-700 seperti tahun kemarin, kan kita sebagai petani juga tentu akan terbantu dengan hasil produksi keringat kita yang kita keluarkan dalam merawat tanaman nilam kita. Mungkin itu analisa sederhana saya terkait soal memanfaatkan pekarangan rumah dengan menjual bibit. Bisa digunakan untuk kita sendiri yang ingin menanam. Terserah kalau misalnya sahabat-sahabat ingin menjual bibitnya atau kemudian ingin memakai sendiri, maka tergantung kita semua. Intinya kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita, dan dari pekarangan rumah kita itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang gitu, untuk memenuhi kebutuhan kita di tiap harinya gitu. Nah, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video-video saya.